Yo, good evening everybody. We back with another video. Oh my goodness, kita ketemu lagi di entah malam yang keberapa setelah terakhir kita ketemu. Gua nggak tahu kapannya, tapi rasanya masih di zona-zona bulan puasa di bulan Ramadan. So, untuk yang pertama-tama, I wanna say thank you so much guys udah ngeklik video ini dan you watching me. Hey, what's up? Kita ketemu lagi. Dan pastinya lo lagi dengerin gua Dawahid di Naskah Dawahid 97 dalam program podcast Naskah Putih. Ini khusus banget, gua udah lama ancang-ancangin untuk ngerekam ini lagi di program selanjutnya di podcast Naskah Putih. Gua nggak tahu ini podcast keberapa, mungkin podcast yang keempat deh rasanya, keempat atau ketiga deh ya. Sorry. Dan akhirnya ya, finally kita ketemu lagi, we meet each other. Tentunya dalam via suara ini, lo bisa dengerin ini, gua berharap lo bisa putarin terus, nggak bosan-bosan. Kalau rindu, asik. Rindu ini paling berat nih, begitu sih kata Dilan. Tapi bagi gua bukan berat sih, tapi sulit. Lebih sulit daripada ngerjain PR matematika. Gimana ya? Apa ini yang harus kita lakukan di awal-awal? Ada yang punya ide? Gue berharap lo baik-baik aja di sana. Apapun yang terjadi in your side, I hope you okay with your condition. I'm seriously guys. Dan oh my goodness, ini malam minggu. Gue akhirnya sadar hari ini adalah malam minggu. Kenapa? Karena gue sadar lagi sendirian di kamar, which is sekarang lagi in my dorm, dan tidak terlalu besar sekali, tidak ada orang siapapun. Ibu kos juga udah nggak ada di sini dan betulan sendirian. Wow, it's totally lonely. Gue bener-bener gak tahu mau ngomong apa, sumpah. But I'm so excited to record again, doing recording like this. And mungkin gini, gue ngasih tahu alasan dulu kenapa ini benar-benar telat. Gue saking excitednya nggak tahu mau ngomong apa gitu. Bahagia mau ketawa juga nggak jelas karena apa. Tapi yang jelas ini karena hobi kali ya, dan senang berbicara di suatu rekaman dan lu dengerin sendiri. Gue senang aja, mana tahu ada yang dengerin juga kan. Jadi gini, we gonna start with why, kenapa ini telat banget gue upload. Alasannya sederhana saja, karena di beberapa hari terakhir setelah gue nge-upload itu, gue sedang melakukan project penelitian tugas akhir gue, dan itu menguras tenaga sekali. Skripnya kebetulan sudah ada, seperti puisi juga, tapi belum sempat diedit dan diupload. Nah, and after that day, gue punya family datang dari luar sana, luar daerah. Dan kebetulan sekali nyampe di sini, di negara lagi, di kota gue. Akhirnya gue harus ngurus keberangkatan mereka untuk nyampe di rumah. Ya maksudnya mereka ingin pulang kampung gitu, ke kampungnya gue. So it's so busy I think, dan gak sempat nyentuh sama sekali HP untuk ngebuat ini. Dan untuk 3 menit pertama ini cukup lama, mungkin akan gua basa-basi karena gua nggak tahu, ini tanpa skrip loh nge-recordnya. Iya, karena itu semua akhirnya ketunda, dan gua udah pikirin sebenarnya gua bakal buat recording lagi tapi untuk podcast Naskah Putih gitu. So karena itu akhirnya gue nggak sempat untuk dan juga ada beberapa problem drama keluarga yang akhirnya jadi momen untuk nge-record bukan prioritas utama. So say sorry guys, gitu deh. Jadi setelah ini ada beberapa part gue mau cerita aja. Kita sepertinya bakal ketemu via suara by cerita gue lagi, ngebacot nggak jelas aja tentang beberapa hari menjelang hari raya. Tapi sebenarnya intinya di bulan Ramadan gue mau nyampein seperti ini. Terlalu banyak drama ya sebenarnya akhir-akhir Ramadan dan mau menjelang Idul Fitri itu. Terlalu banyak drama yang sehingga di hari H gue nggak ngerasa
I don't know, it's something different than before. Kayak Eid Mubarak kemarin itu nggak seperti ini yang berasanya. For the first time, untuk hari H, benar-benar hari H bulan Ramadan itu ada problem gitu di keluarga. Dan itu nggak menyenangkan gitu. Jadi hari pertama takbiran itu pagi-paginya itu masih berasa dingin gitu. Orang datang ke rumah silaturahmi kayak salah masuk rumah gitu, karena orang nggak ada, seperti yang nggak ada sapaan di antara satu orang lain di dalam rumah itu gitu. Nggak sapaan, nggak sampai segitunya, tapi memang diam-diaman aja gitu. So, lu pernah di posisi kayak gitu nggak? Maksudnya ya, ini habis Ramadan loh gitu. Apakah ini tanda-tanda karena kekesalan Ramadan berakhir? Kayaknya enggak. Tapi karena memang ada problem yang serius gitu. So, hari itu benar-benar kacau dan nggak enak, dan gue nggak bisa nikmatin. Jadi gue berburu-buru mikir gimana bisa balik ke kota dan live in my village, dan akhirnya gue bisa nikmatin hidup sendiri seperti gue lagi nge-record ini dan menyapa lu. Itu ternyata cukup panjang waktu rasanya. Ya akhirnya sampailah hari ini dan gue bisa nge-record gitu. Itu pertama yang gue rasakan. Enggak terasa apa-apa jadinya selama Eid Mubarak kemarin gitu. Entah apa yang, ya itu alasan utamanya ya tadi, problem ya terjadi di rumah ya. Tapi in the another side, I have something different too, but gue nggak bisa jelasin itu apa. Mungkin begini alasannya, relate ketika gue mau bahas terkait bulan Ramadannya. Sebenarnya sebelum bulan Ramadan pun gue juga udah ngerasa hal demikian. Kayak Ramadan itu cepat banget datangnya. I'm seriously. Ini terlepas kita bukannya nggak bersyukur kita ketemu dengan Ramadan ya, bukan itu maksud gue. Kayak kita nggak nyangka Ramadan itu udah datang gitu. Setertipu itu kita dengan waktu-waktu yang sudah lewat, dan kita sampai nggak berasa, gila bentar lagi Ramadan ya gitu. Dan akhirnya lu masuk di Ramadan, lu maaf-maafan sebelum Ramadan, dan lu jalanin puasa hari pertama, kedua, ketiga, tiba-tiba sudah di pertengahan gitu. Dan terlalu banyak story di bulan Ramadan of course, but sekali lagi I wanna say kayak ini berasa kok lewat aja Ramadan gitu. I think there's something wrong in my mind, my heart. I don't know exactly, but ini nggak aman gitu. Ya, kosakata yang tepatnya memang tidak aman. What's happened in your mind? Gua nggak tahu lu pernah di part itu juga, atau lu tahun ini juga ngerasakan hal yang sama bagi gua. Mungkin kita penuh dosa banget sebelum itu juga nggak ngerti. Tapi kayaknya bulan Ramadan ini aturannya selalu, Ramadan selalu ini problemnya di kita ya, terutama di guanya gitu, bukan Ramadannya gitu. Tapi kita ngerasakan di Ramadan itu what's happened to me, what's happened gitu. Jadi kayak lewat gitu aja gitu. Udah setengah Ramadan, kita melakukan ibadahnya, of course. Kita punya our privacy untuk ibadah dan segala macam. Tapi there's something wrong in my mind, your heart, something what. Jadi nggak bisa didefinisikan gitu. Tiba-tiba lu nggak sadar, tiba-tiba nih seminggu ke depan itu udah Eid Mubarak gitu, udah hari raya, dan selebrasinya terlalu cepat untuk urayakan gitu. Enggak ngerti juga sebenarnya kenapa, namun selama 1 bulan itu jujur saja, gua pribadi seolah merasakan tidak ada, hampir seperti lu nggak kesentuh yang namanya berkah atau apa gitu. Gue tahu ini terlalu sensitif untuk dibahas, tapi itu yang terjadi. Ada hal yang tidak bisa, lu seperti tidak bisa menikmati makanan yang sewajarnya adalah makanan yang paling lezat pernah lu nikmatin. Sama seperti itu. Sesederhana lu misalnya doyan Indomie kuah nih, gue sebut merek ya. Tapi di detik itu lu nggak bisa nikmatin. Kita nggak tahu kenapa gitu. Dan di hari itu bulannya berkah banget, tapi apa yang salah dari kita gitu. Dan gue merasa hari itu benar-benar kosong aja, paling kosong yang pernah ada. Terpuruk, yang paling terpuruk rasanya di bulan dari Ramadan sebelumnya, ini yang paling ganjil gitu.
Sehingga gue nggak sadar kalau beberapa hari lagi gue juga akan nyambut Eid Mubarak, dan sekarang lewat begitu aja gitu. Dan gue makin sadar setelah Ramadan gue bisa lepas begitu saja, and I know there is something wrong in my mind. Dan gue lebih berpikir lagi kayak Juni juga bakal cepat datangnya, dan Mei gue bisa lewatin sama seperti Ramadan yang gue lewatin gitu. Dan tanpa panjang pikir gue juga bisa bilang Desember kayaknya dekat deh gitu. Gue nggak paham kenapa, tapi seolah-olah makin kesini makin sadar kayak gimana ya, kayak bukan tim ya, punggung dan segenap tubuh yang mager-mageran ini seperti menyadarkan kalau Anda selama ini terlalu banyak rebahan, terlalu banyak malas-malasan mungkin, atau terlalu banyak memikirkan kesedihan-kesedihan yang gak jelas, atau terlena, atau menikmati. Sometimes kadang kita terlalu menikmati keluhan-keluhan yang ada. Gue terlalu banyak ngeluh di beberapa bulan terakhir ini, banyak sekali. Tahun kemarin pun juga sama gitu. Yang gue bukan takutkan ya, yang gue pribadi malasnya itu adalah untuk menginjak kemalasan itu sendiri, menginjak keluhan itu sendiri, dan gue harus paksain diri untuk bangkit dari zona itu. Ngomong untuk bangkit dari zona nyaman itu nggak gampang gitu. Gue nggak ngerti juga om pemotivator di televisi sana, dia bisa ngomong seenak itu, tiba-tiba dia bisa bangkit seenak itu juga kita nggak tahu. Yang gue tahu, mereka mungkin pasti sudah melewatkan itu semua, makanya mereka berani ngomong gitu. Dan gue tahap ini yang bisa gue berani bilang adalah gue sangat sulit untuk melewati itu, sehingga gue nggak berasa waktu itu lewat gitu aja. Makanya di agama gue bilang manusia itu amat merugi gitu, demi waktu malahan. Dan demi waktu juga gue kayak membuang waktu itu percuma begitu saja. Ramadan lewat gitu aja, Mei udah nyambut, Juni mau datang gitu, dan Desember kayaknya dekat deh. Dan apapun yang gue coba tulis di targetan tiap hari, kayak kalau lihat orang-orang yang menginspirasi kan punya targetan tuh, ditulis di inilah, di A, di B, di C, di D, dan di coret gitu kalau seandainya udah kelar dilaksanakan. Gue juga coba buat gitu, yang ada kotaknya kosong yang tercoret cuma dikit banget gitu. Tapi ya setidaknya ini juga usaha untuk mendekati yang kita usahakan, yang ingin kita gapai, ya kan, namanya juga usaha gitu. Namun harus lebih keras lagi agaknya. Bukan tidak sayang kepada diri sendiri. Ini tolong kita bedakan gitu. Bukan gua pribadi nggak love yourself or something, kayak lagi zaman-zaman sekarang sibuk-sibuk healing dan segala macam. Nampaknya waktu kita habis karena sibuk healing. Nampaknya waktu kita habis karena sibuk mencintai diri sendiri, yang akhirnya terbiasa untuk mudah mengeluh, mudah untuk lebih manja. Gue mau bilang itu takut, tapi kenyataannya benar adanya. Nggak ada satupun orang di luar sana yang mampu meraih, mungkin katakan, kesuksesan dan menikmati tiap detiknya itu dengan enak-enak begitu aja gitu. Mereka punya satu detik dengan satu tetesan keringat yang begitu keras mereka keluarkan gitu. Dan sesederhana gue bisa jelasin gue selalu telat bangun pagi, itu adalah penjelasan yang paling masuk akal kenapa gue lebih gampang melewati waktu begitu aja. Ada yang sama gue? Atau kalian menolak lo punya hal yang lain karena kesibukan lo akhirnya telat bangun? Atau gue nggak tahu juga. Sometimes ada orang juga perlu laying in your bed untuk ngasih hadiah ke diri sendiri gitu, nyantai-nyantai gitu. Tapi itu boleh juga, tapi salahnya rasanya kalau bagi gue pribadi ini udah kebanyakan gitu, sehingga gue nggak sadar kalau waktu terbuang percuma begitu saja. Gue berharap kalian tidak merasakan apa yang gue rasakan, karena kalau seandainya kita ada di bendera yang sama, maka akan banyak sekali jamaah-jamaah seperti ini. Kalau ada ya, yuk kita coba, harus berusaha keras untuk benar-benar keluar dari zona ini. Gue tahu itu sulit, tapi
Tapi juga gue bingung kalau harus ada di sini selamanya, capek gitu ya nggak? Kadang capeknya itu bukan gara-gara kita lewatin hidup yang begitu keras terus kita bilang capek, enggak itu aja, tapi kita capek dengan diri kita sendiri yang nyantai aja, yang cuma diam dan bisa mikir A B C D. Karena terlalu banyak yang kita pikirkan tapi nggak ada yang kita kerjain gitu. Kita capek akan yang itu gitu. Kalau di gua ya bukan yang di other side lainnya, yang maksudnya hidupnya memang udah ngegilas lu dan akhirnya lu capek, kerja lu banyak dan lu capek, itu lebih mending karena ada yang lu kerjain gitu. Tapi kalau nggak ada sesuatu yang lu kerjain, lu sibuk diam duduk dan akhirnya memikirkan overthinking apapun itu like overnight, tiba-tiba lu capek, ini kampret sih gitu. Makanya Rhoma Irama bilang jangan, nggak usah begadang kalau nggak ada gunanya gitu. Deadline besok pagi mungkin lu begadang ya it's okay, tapi kayaknya lu harus manage lebih baik lagi, ya nggak? Itu sih yang mau gue bilang. Gue tau ini udah 15 menitan lebih, dan kalau lu masih stay sampai di detik terakhir, gue terima kasih banget gitu. Jadi itu ya maksudnya kenapa gue telat banget. Galau nggak jelas kenapa ada yang beda selama Ramadan. Bukan keluarga masih lengkap alhamdulillah. Karena dari kecil gue lengkapnya definisinya memang dengan satu orang kepala keluarga saja gitu. Jadi gue masih nyaman-nyaman saja. Tapi keadaan secara pribadi selama bulan kemarin itu ada something wrong gitu. Gue mau bercerita sekali lagi ceritanya ke diri gue sendiri ya. Belum bahas topik-topik yang di luar nih gitu. Besok kita coba deh bahas topik yang di luar, karena gue ada satu topik dan beberapa topik sih sebenarnya yang bisa kita discuss. Mana tahu kalian juga punya argumentasi lain gitu. Dan momen kali ini masih di seputar gue yang bercerita aja. Mana tahu mampu nemenin lo di waktu yang senggang seperti tagline channel ini. Kapanpun itu sebelum hati lo kembali bertualang ya bisa nemenin lo lah. Lagi lipat kain gitu, atau nyuci piring, atau lagi overthinking, tiba-tiba gue ada dengan sembrautan suara-suara mengganggu ini. Mengganggu orang terkadang menyenangkan. Tapi jangan berketerusan, karena lu sendiri diganggu juga gak enak. Sekali-sekali aja ganggulah diri sendiri supaya nggak bosan-bosan amat berdiam diri dan akhirnya bangkit dari lamunan. Gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. Udah dulu deh kayaknya ya. Udah 17 menit 20-an detik lebih, dan makasih lo udah dengerin. Sampai jumpa di podcast Naskah Putih beberapa hari ke depan, dan thank you so much. Goodbye guys, goodbye.